warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG grade 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Mustafa dengan nomor induk mahasiswa 209 251 578. Saya adalah mahasiswa PPG ULPPK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besar Ponorogo. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja atau UKIP di MTS Nurul Yakin pada mata pelajaran Quran Hadis di kelas 7 dengan materi Matobi. Demikian perkenalan singkat kami. Mohon masukan dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah makan yang gede semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, akan saya absen dulu ya. Yang pertama, Salis Nur Solihah. Hadir. Siti Qaniah. Hadir. Siti Wulandari. Hadir. Kailan Jaya. Intan Aprilia. Putri Ziva Zahra. Hadir. Sebelumnya ya, untuk menjaga kebersihan karena Anda lupa minat yang ada sampah di bawah meja, di bawah kursi, mohon diambil dulu. Bersih semua? Bersih. Semua, alhamdulillah. Selanjutnya berdoa dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Salah satu mohon maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya membaca surat Al-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita untuk menumbuhkan rasa cinta saya, kita bernyanyi kepada semua. Dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berbantu. Pancasila
pelajaran mohon bukunya dibuka. Ya. Kita masuki materi matopiki. Sebelum kita memasuki materi matopiki, kita ingat-ingat terlebih dahulu pelajaran kemarin tentang apa, anak? Tajwid. Ada yang masih ingat apa yang dinamakan tajwid itu? Ya, paling. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca yang baik dan benar. Oke, ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana membaca yang baik dan Benar. ilmu tajwid ini tidak terkhusus apa. Semua bahasa Arab langkah baiknya itu kita menggunakan ilmu Tajwid. kenapa? Karena beda harokat itu beda arti, beda panjang pendeknya beda arti. Apalagi Al-Quran, Al-Quran kalau harus wajib fardu ain hukumnya memakai ilmu tajwid. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya untuk mengingat-ingat pelajaran kemarin, bolehkah kita belajar Al-Quran tanpa guru, belajar membaca Al-Quran tanpa guru melalui YouTube kah, melalui www.com kah, atau gimana? ChatGPT kah? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan kaidah yang dibaca oleh Rasulullah. Kita mengetahuinya dengan apa? Yakni dengan Rasulullah, diajarkan ke sahabat, sahabat diajarkan ke tabi'in, tapi diajarkan ke muridnya sampai ke kita, lalu sampai ke di sana kita membaca Al-Quran itu harus mutasil sampai kepada Rasulullah. Oke anak, setelah kita mengingat-ingat pelajaran kemarin, lalu kita masuk nanti akan membahas tentang matopiki. Pertama kita akan membahas tentang matopiki. Apa kalau matopiki itu? Terus bagaimana cara membaca matopiki yang benar? Karena nanti mat itu akan terbagi menjadi dua ya. Saya spill sedikit. Mat itu nanti ada dua. Yang pertama mat asli dan yang kedua mat far'i. Mat asli itu apa? Mat asli itu juga ya dinamakan mat topi. Kalau mat far'i itu banyak cabangnya, nanti ada mat mutasil, mat mufasil, mat alif sukun dan lain-lain. Untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas tentang mat topi. Sebelum itu akan saya bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran, supaya kita selalu cinta terhadap Al-Quran, supaya kita lebih cinta terhadap Al-Quran. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita itu meningkatkan kebutuhan peserta didik dalam beribadah dengan menerapkan hukum bacaan tajwid, wabil khusus mat topi, gitu ya. Terus nanti mat topi ini akan menimbulkan pemahaman. Yang pertama, menyebutkan pengertian hukum bacaan mat topi. Kita akan bisa menyebutkan apa pengertian dari bacaan mat topi. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hukum bacaan mat topi. Bagaimana ketentuan mat topi? Yang ketiga, menentukan hukum bacaan matopiki. Yang keempat, menilai cara membaca bacaan matopiki. Yang keenam, bisa mengoreksi hukum bacaan matopiki. Terus yang terakhir, bisa mendemonstrasikan cara membaca bacaan matopiki. Itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum itu akan saya putarkan video, mohon disimak dengan baik-baik dan nanti kita pelajari bersama-sama.
Oke, bisa kita baca bersama-sama dulu, mulai dengan Alhamdulillah. Satu, dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Enak bacaannya tadi. Enak itu karena menggunakan apa ilmu dan nama bacaan matopinya banyak. Apa tahu yang dinamakan matopi? Matopi adalah yang pertama sebelum kita masuk matopi. Mat itu apa? Mat adalah tambah atau variasi. Namanya mat nanti ada dua. Yang pertama mat asli atau mat topi. Yang kedua mat asli. Ya. Sebelumnya bisa dilihat di PPT ya. Definisi mat. Mat yang dinamakan mat itu apa? Mat menurut bahasa adalah panjang atau tambah. Itu mat. Menurut istilah ulama tajwid, mat adalah memanjangkan suaranya huruf yang wajib dipanjangkan. Itu mat. Terus yang kedua, huruf mat. Huruf mat itu ada tiga. Yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Ini huruf mat. Jadi huruf mat ini ada tiga. Pertama alif, waw, dan juga ya. Terus catatan ya, alif nanti itu terbagi menjadi dua. Kalau yang bentuknya itu memanjang ke atas, itu namanya ya alif biasa. Tapi kalau alif itu seperti ya, itu ada yang mengatakan alif lainnya, tapi orang Jawa itu punya istilahnya sendiri, yakni alif bengkok. Contoh apa? Coba di sini ala itu enggak ya, itu alif. Kalau orang Jawa mengatakan alif bengkok. Kalau orang Arab seperti saya itu alif lain. Oke. Terus
nanti bagaimana tuh? Ya, wawu, alif itu bisa dibaca panjang. Apakah ada syarat-syarat tertentu? Oh, jelas ada ya. Yang pertama ya, syarat-syarat nanti itu pertama alif ini jatuh setelah fathah. Alif jatuh setelah fathah, maka wajib baca 2 harokat atau istilahnya adik-adik kita itu 2. Ingat ya bahwa alif ini itu beda dengan hamzah. Kalau hamzah itu bisa menerima harokat, itu terus yang dimensi alif menang. Terus yang kedua, wawu harus disebut jatuh setelah. Kalau wawu disebut tidak jatuh setelah, itu tidak termasuk mat tabi'i, tidak dibaca pada selayaknya mat tabi'i. Terus yang ketiga, ya jatuh setelah kasroh. Karena ada ya disebut memang, tapi tidak setelah kasroh, bisa saja setelah. Nah, yang mat tabi'i ini adalah ya yang jatuh setelah. Terus ada syarat-syarat tambahan lagi ya. Ada syarat-syarat tambahan lagi. Walaupun ini nanti jatuh setelah alif, fathah jatuh setelah alif, alif jatuh setelah fathah, wawu sukun jatuh setelah dhamma, ya sukun jatuh setelah kasroh. Ketiga ini masih ada syaratnya lagi, yakni setelah huruf mat itu tidak ada sukun. Setelah huruf mat tidak ada sukun tambahan. Terus setelah huruf mat juga tidak ada hamzah. Contoh ulaika, itu bukan mat tabi'i karena setelah huruf mat ada hamzah. Kalau video lain nah itu bukan. Oke. Setelah itu ya. Panjangnya berapa? Panjang mat tabi'i ini sampai berapa? Panjangnya mat tabi'i itu 1 alif atau 2 harokat. Contohnya ini ya. Ayo bisa dibaca bersama-sama ya. Contohnya wala tudua bima tudua seterusnya sampai selesai. Ini termasuk contoh-contohnya atau oke. Ada yang sudah paham? Sudah semua ya? Sudah. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita semangat.
bacaan matlobi yang ada di ayat 1 ada berapa? 1. Bukan. Alladzi Alasannya apa? sukun jatuh setelah harokat kasroh. Oke, lanjut kelompok 2. Ya. Adzalika Ada tiga. berdiri alif setelah harokat kasroh. Apa yang kedua? Alladzi Kenapa? sukun jatuh setelah harokat kasroh. Benar, anak? Benar. Oke, bisa. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3 ya. Ada berapa bacaan atau bunyi yang ada di ayat 3? 3. Apa saja yang pertama? Wala. Kenapa alasannya? Alif jatuh setelah harokat fathah. Oke, alif jatuh setelah harokat fathah. Terus yang kedua apa? Ala. Alasannya? Alif jatuh setelah harokat fathah. Alif jatuh setelah harokat fathah. Yang ketiga? Ro'an. Alasannya? Alif jatuh setelah harokat fathah. Oke, alif jatuh setelah harokat fathah. Benar semua ya anak-anak ya? Benar. Oke. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari semua pelajaran atau ini ya, bahwa topik ini itu ada alif, wawu atau alif, wawu sukun, alif sukun yang nanti jatuh setelah harokat tertentu dan bacaannya nanti panjangnya berapa? 2 harokat atau 2 ketukan. Ada yang bisa menyimpulkan ya? Tadi bacaan mantap ini berapa ketukan? 2 ketukan. Setelah itu wawu mati jatuh setelah harokat apa? Wawu mati jatuh setelah harokat. Wawu mati jatuh setelah harokat dong. Nah, fathah. Kalau yak mati jatuh setelah harokat apa? Kasroh. Yak mati itu jatuh setelah harokat kasroh. Kalau alif jatuh setelah harokat fathah. Oke. Setelah ini anak-anak ya. Setelah kita mempelajari ini, semoga aja kalian semua bisa mengamalkannya, membaca Al-Quran dengan baik, taktil dan benar menurut ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Amin Allahumma amin. Ya, kita tidak boleh berhenti belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Karena orang yang membaca Al-Quran dia mempelajari pembelajaran Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran hanya masih terbaca-baca itu dapatkan ada 2 kali, yakni dan pahala bersungguh. Jadi lebih baik baca hanya terbaca 2 tapi kecil, tapi baca itu 1 tapi besar. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, nanti kita di rumahnya masing kelompok ya, apa bacaan matlab ini. Kalau tadi sudah dari almarhum, saya minta nanti di rumah mencari bacaan Al-Quran
mencari bacaan matobi'i di surat Al-Kafirun dan surat Al-Duha. Jadi dua surat cari bacaan matobi'i berkelompok. Itu ya anak-anak ya. Oke. Dan jangan lupa, pokoknya jangan lupa kita pokoknya selalu belajar di rumah dimanapun, jangan sampai lupa. Jangan HP saja ya. HP ya, belajar juga. Iya. Kalau bisa malah jangan. Gitu ya. Ya udah. Akhir dan pelajaran kita selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Apabila ada salah, hilaf, saya mengambil ternyata. Qauli ihdinas siratal